Seorang laki-laki berumur 30 tahun yang memiliki satu anak dan istrinya yang sedang hamil. Ya, Leo ini salah satu laki-laki tangguh. Tapi pekerjaannya bisa dibilang sebagai buruh harian. Serabutan kayak gini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Jadi banyak elemen-elemen yang digunakan Ki Macan untuk bisa memberikan ramalan insya Allah akurat untuk kakak-kakak penonton setianya Pintu Misteri. Ki Macan, apa kabar Ki? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Sehat? Mas Jawir pangestu. Alhamdulillah. Waduh, Ki Macan sehat, Mas Jawir pun juga harus sehat Ya. ya. Nggak boleh loyo, pokoknya kudu semangat apapun Ya. yang terjadi. Penonton di Pintu Misteri, opo kabari? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa. Selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, tenang hati dan pikiran. Terima kasih sudah support Pintu Misteri sampai saat ini. Tak luput pun juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudara tak terlihat Nipon Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Iya. Nah, bukan kaleng-kaleng, saudara tak terlihat 10 tempat semuanya sudah terseleksi. Ya. Semuanya sudah positif. Ya. Nah, matur nembah nuwun untuk saudara tak terlihat semuanya melambai. Tepuk tangan. Mwah, kiss bye. Mwah, kiss bye. Terima kasih untuk saudara tak terlihat di Mas Jawi dan Ki Macan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Iya. Ki Macan, wonten tambahan kagem media-medianipun niki Ki. Iya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna hijau. Hijau, Ya. hijau ini dasar samudra ya Rayo. Ini lebih memperbaiki hati. Mas Jawir mau ndamel sing warna biru. Biru niki langit samudra ya Rayo. Ini memperbaiki pikiran. Doa terlebih dahulu. Kalau pakai parfum Sang Jagat, jangan lupa gelantri cakranya pun juga disemprot rek ya, biar dapat tambahan energi. Nah, parfum Sang Jagat ini pun juga ada yang berwarna kuning ya. Yang warna kuning ini lebih pada simbol kekayaan samudra. Ini memperbaiki akhlak, Iya. perilaku. Alhamdulillah. Ya. Betul. Paket lengkap nipun Mas Jawir setelah ndamel parfum Sang Jagat, ojo kesupen, ojo kelalen, banyu mustika. Iya. Banyu mustika ada tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Di setiap tetesan, di setiap medianipun banyu mustika Ki Macan. Iya. Bahkan tidak hanya tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, karena banyaknya energi-energi negatif, mbah dukun negatif yang tidak terima, sasarannya kita obati. Ya. Ngoten dengan penawar-penawar medianya Ki Macan. Banyu mustika ada tambahan energi sekarang yang terbaru. Ki Macan melilitkan kain putih, ini simbol tambahan energi untuk banyu mustika. Betul. Jika kakak-kakak semuanya yang sudah order banyu mustika dan mendapatkan yang kain putih, ini jangan dilepas. Biarkan saja nempel di botol banyu mustika sampai habis. Yeah. Jika sudah habis,
kain putihnya silahkan dikubur. Ya. Nah, doa dulu ya Rek ya, aja lali iki Rek ya, banyu mustika. Alhamdulillah. Sampun. Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 4 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, sombong. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang keempat, tidak sabaran. Keempat sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati. Mau dibayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah bisa saya jual untuk orang-orang yang memiliki 4 karakter buruk dalam tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Dan juga untuk repeat order, orang yang sudah pernah memakai untuk memesan lagi, mohon maaf kalau kalian tidak memiliki rasa bersyukur, tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Karena banyak di luar sana awalnya susah, sekarang sudah bahagia, lupa diri. Kenapa orang-orang yang repeat order ya harus saya seleksi lagi? Karena kebanyakan manusia bisa berubah-ubah sikap dan karakternya. Harus bisa bersyukur. Karena kalau orang bersyukur itu dapat rezeki apapun akan diterimanya. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur mau mendapat rezeki apapun pasti aja akan kurang. Jadi tolong untuk yang repeat order ya, tanamlah jiwa bersyukur. Ya, mau dapat rezeki kecil syukuri, besar alhamdulillah. Ya. Jadi yang repeat order tetap saya cek kembali. Ya. Baik, untuk parfum Sang Jagat dan minyak kasturi saya hanya memerlukan persyaratan. Nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis. Dan golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian masih ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, puskesmas, atau ke dokter untuk meyakinkan golongan darah kalian. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut bukan pohon beringin sembarangan. Akar pohon beringin di sini tumbuh di atas pohon keramat, yang mana tanpa menyentuh tanah akarnya. Ya, dan akar-akarnya pun akar-akar pilihan yang akan saya pilih untuk kalian. Ya, bertujuan untuk apa Ki Macan? Ya, mengaktifkan seluruh papat dan kelima panjar kalian. Dan juga akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Amin ya Allah. Makanya semua doa-doa saya di sini ya, yang kalian ucapkan ya, didengar oleh jurit-jurit saya. Dan jurit-jurit saya itulah yang akan membantu doa-doamu semuanya. Iya, semua media yang saya buat di sini tetap saya doakan kepada Tuhan. Saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahannya sehingga cepat selesai. Ya, karena Tuhan yang memberi parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati itu membantu. Dan si pemakainya menjalani. Isilah dengan kekuatan doa. Ya. Dan juga di sini ada minyak kasturi. Minyak kasturi bagus sekali untuk kalian mempunyai usaha. Usahanya sepi, usahanya macet,
usahanya yang baru merintis saat ini, atau usaha kalian saat ini sedang maju-majunya, gunakan minyak kasturi. Minyak kasturi bisa membantu membuka pintu rezeki usaha kalian. Tapi ingat, ya, kalau sudah rame, hentikan pemakaiannya. Jangan menjadi manusia yang serakah. Gunakan pada saat-saat yang penting, saat-saat yang sepi, saat-saat kalian membutuhkan. Lalu kenapa saya bilang usaha yang rame juga perlu menggunakan minyak kasturi untuk menjaga usaha itu. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, yang hatinya busuk untuk menghancurkan usaha orang lain. Banyak. Hati-hati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, dan juga di sini ada banyu mustika. Banyu mustika saya racik dengan berbahan dasar menjadi air mawar dan juga campuran air. Itu sebagai media. Tapi di tetesan botol banyu mustika mempunyai tetesan mustika ratu pantai selatan, yang mana bermanfaat untuk mengeluarkan atau memancarkan pesona di wajah kalian. Ya, jadi apabila wanita yang memakainya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, menarik, jauh lebih mudah, bercahaya, orang melihatnya tidak akan pernah bosan. Amin. Ya, ini dikhususkan untuk saudara-saudaraku di luar sana yang kurang percaya diri dengan penampilannya, kurang percaya diri dengan wajahnya, kurang percaya diri untuk bertemu orang-orang banyak di luar sana. Gunakan banyu mustika. Dan apabila dipakai oleh laki-laki, dia akan berwibawa, berkarisma, jauh lebih mudah dan tampan menarik. Dan ingat, banyu mustika ini bukan pengasian dan bukan pelet, dan tidak akan menghancurkan hubungan rumah tangga kalian, malah membuat harmonis. Ya, di sini ada tasbih sukma yang selalu saya pakai, baik saya membuat YouTube maupun untuk saya bekerja seperti kalian di luar sana. Saya selalu pakai tasbih sukma. Tasbih sukma, ya, sukma adalah jiwa, yang mana kegunaan dari tasbih sukma ini untuk memperbaiki jiwa kalian, ya, mendamaikan jiwa dan raga. Kalau kalian pada saat kalian punya masalah, ya, lalu kalian bertanya dalam hati, jawabannya lain, pikiran, jawabannya lain, itulah menandakan kalau jiwa dan raga kalian itu tidak bersatu. Nah, fungsinya tasbih sukma untuk menyatukan jiwa dan raga sehingga bersatu, sehingga klop apa yang dikatakan hati dan pikiran itu sama. Ya, tasbih sukma juga mampu meleburkan rasa dendam, kebencian dan keikhlasan selama ini yang selalu menanam di hati kalian, tidak bisa hilang. Dia akan meleburkan itu semuanya. Karena dari ketiga itu semuanya bisa membuka pintu rezeki. Amin. Juga bisa memperbaiki mental. Mental kalian saat ini hancur lebur di titik terendahnya manusia. Gunakan tasbih sukma. Ya, karena tasbih sukma juga bisa mengangkat mental kalian dan mengangkat semangat untuk hidup ke depan. Wah. Ya, tasbih sukma juga bisa melunturkan energi negatif dari luar dan dalam di tubuh kalian. Bisa membaca insting orang-orang jahat di sekitar kalian. Ya, dan tasbih sukma sudah saya bekalkan dengan minyak gaharu. Jadi apabila kalian berdoa dengan tasbih sukma, gunakan minyak gaharu. Ya, semakin sering kalian berdoa melalui tasbih sukma, semakin tajam doa-doa kalian akan tembus ke langit. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Betul. Semua media yang saya buat itu wajib berdoa. Sehingga jurid-jurid saya yang ada di media-media ini mengerti tujuan hidup kalian apa, mengerti maksud kalian apa. Ya, itu tadi. Tasbih sukma juga bisa menetralisir keadaan badan kalian seperti sakit medis atau sakit non medis. Mereka bisa menetralisirnya. Alhamdulillah. Memperbaiki hati, memperbaiki ibadah. Betul. Semakin fokus kalian beribadah, semakin fokus kalian berdoa. Amin. Sehingga doa-doa kalian prak. Fokus satu. Ya. Fokus dalam berdoa. Gunakan tasbih sukma. Ya. Dan juga di sini ada
garam Mahacakra, ya. Garam Mahacakra saya buat untuk kalian di sini setengah kilo atau 500 gram ya. Generous. 500 gram ya, dan saya lekapin dengan rempah daun Daun sirih kering. daun sirih kering dan juga bunga melati bunga kering. melati. Hasil dari ritualan saya. Berfungsi untuk apa Ki Macan? Garam Mahacakra ya. Garam Mahacakra berfungsi untuk menyedot, meresap energi negatif dalam tubuh kalian. Ya, gunakannya 2 sendok makan, dicampur dengan air hangat, masukkan rempah-rempahnya, rendam kaki kalian. Sambil menunggu rendamannya dingin, berdoa, niatkan. Mampu menyerap energi negatif dalam tubuh kalian, ya, dan juga mampu menghapus kesialan dalam hidup kalian. Amin ya Allah. Ya, kalau kalian selalu sial dalam bekerja, dalam berhubungan percintaan, itu akan hempas sialannya. Ya, dan juga bisa mengobatin penyakit medis. Gatal-gatal, kram, kesemutan, ya, rematik, Darah tinggi. ya, kolesterol, ya, lumpuh, gunakan, direndamkan, ya, gula darah, Vertigo. migrain, vertigo, punggung capek, badan capek akibat bekerja, rendamkan kaki kalian sebelum tidur. Betul. Sebelum tidur bisa, setelah bangun tidur bisa. Bisa. Setelah itu airnya buang di Keluar. luar rumah. Buat apa dibuang di luar rumah? Sehingga energi-energi yang negatif dalam tubuh kalian tidak masuk di rumah lagi, terbuang di luar. Ya, dan juga garam Mahacakra ini bisa mengobatin medis dan non medis. Ya, kalau non medis apa saja Ki Macan? Yaitu tadi santet, telu, guna-guna, pelet. Jadi kalau kalian merasa sepertinya saya kena pelet nih, rendamkan saja. Ya. Tapi untuk pemesanan garam Mahacakra, ya, itu nama lengkap, tanggal lahir kalian dan hari lahir. Betul. Ya. Dan juga di sini yang terakhir, cermin Akalapati. Yang mana arti dari Akalapati dari bahasa Sanskerta itu paling tertinggi. Jadi cermin paling tertinggi dari segala cermin. Berfungsi untuk apa? Ya, bisa difungsikan untuk di rumah dan di tempat usaha. Ya. Manfaat dari cermin Akalapati ini bisa membuka pintu rezeki untuk rumah dan usaha kalian. Amin. Menarik energi rezeki dari luar ke dalam. Amin. Mengharmoniskan hubungan rumah tangga dan mengharmoniskan hubungan usaha kalian. Amin ya Allah. Ya, menarik rezeki dan juga bisa memantulkan tolak balak kesialan. Kiriman-kiriman dari orang lain, santet-santet dari orang lain yang tidak suka dengan kalian itu akan terhempas balik 180 derajat ke orang pelakunya. Ya, itu cermin Akalapati. Dan juga cermin Akalapati juga mampu menjaga rumah kalian. Dari apa? Ya, dari maling. Ya, babi ngepet atau sejenisnya yang ingin mengambil uang-uang kalian di rumah atau di tempat usaha, ya, itu akan terjaga. Ya, baik orang-orang terdekat ingin mengambil uang kalian, itu dia akan bingung mau ngapain. Ya, padahal uang udah di depan mata, tapi tidak diambil. Itu dia. Ya, bisa menjaga pada saat kalian tidur. Bisa menjaring mimpi-mimpi buruk, bisa memperbaiki nama baik kalian, baik di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat usaha. Ya, gunakan di rumah atau di tempat usaha. Persyaratan yang harus kalian dapatkan untuk cermin Akalapati, ya. Kalau untuk di rumah itu nama lengkap dan pekerjaan kalian. Tapi kalau misalnya di tempat usaha, nama lengkap kalian dan nama usaha kalian. Ya, kalau untuk Banyu Mustika, ya, persyaratan yang harus kalian penuhi atau kalian isi, ya. Di situ nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir. Ya. Kalau untuk parfum Sanjagat, itu tadi nama lengkap dan golongan darah. Ya, kalau Tasbih Sukma itu nama lengkap, agama dan umur kalian. Saya buat untuk 5 agama. Betul.
Ya, dengan berbagai macam tasbih sesuai agamanya masing-masing tanpa terkecuali. Ya. Ngoten nggih ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, medianya Ki Macan ini hanya sebuah media. Ki Macan selalu bilang isi dengan kekuatan doa agar jurid-jurid pilihan Ki Macan mengetahui dan mau menjembatani apa yang menjadi doa-doa si Betul. pemakainya. Betul. Kalau si pemakainya jauh dari kata doa dan ibadah, tidak perlu order karena percuma. Betul. Ya, syarat dan wajib itu harus diisi dengan kekuatan doa. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, tadi Ki Macan mengingatkan kembali untuk menjaga energi-energi. Ada 4 yang tidak boleh order. Ini terutama yang sudah repeat order ya. Ini Mas Jawir mewakili admin. Admin kalau seandainya menanyakan sesuatu yang berbelit-belit ke kalian, itu secara tidak langsung admin mencari tahu energi dari kalian. Betul. Ya. Kalau kalian energinya tidak bagus, menggunakan kata-kata yang tidak menghargai, akan diblok sama admin. Ya, karena tidak semua orang bisa memiliki medianya Ki Macan. Walaupun sudah pernah repeat order, tetap energi tidak bagus akan diblok. Ya, karena kalian order medianya Ki Macan, kalian bukan raja, admin bukan pembantu. Mari sama-sama saling menghargai. Admin menghargai kalian, kalian pun juga harus menghargai admin. Gitu ya Ki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, jika kalian ingin tahu lebih mengenai kelengkapan medianya Ki Macan, itu bisa menanyakan sama admin. Tanggung jawab wajib dilakukan. Baik itu untuk gelang tricakra, ini wajib dipakai di tangan sebelah kanan. Akar pohon beringin itu kelengkapan untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi. Dimana kalau sudah habis, itu akar pohon beringinnya diambil. Jika tidak bertunas, langsung saja disimpan di tempat uang atau di dompet. Gitu Ki ya. Untuk cermin akalapati dilengkapi dengan air cimani, itu untuk mengaktifkan. Sekali kalian aktifkan cermin akalapati, pastikan jangan sampai jatuh. Kalau seandainya jatuh, formasi dari panca jurid panglimanya Ki Macan yang ada 5 itu akan buyar dan kembali ke 10 tempat masing-masing mereka berada. Lalu Ki ya. Jadi kakak-kakak, silakan dipastikan bagaimana cara mengaktifkannya. Apakah sudah diyakinkan dulu terpasang di paku yang bagus? Kalau sudah baru diaktifkan. Ngoten Ki ya. Nah, untuk kakak-kakak semua, jika kalian menginginkan media-medianya Ki Macan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Transaksi di luar nomor rekening tersebut itu jangan diikuti ya, karena hanya satu bank account yang digunakan untuk transaksi medianya Ki Macan. Nomor rekening tersebut bukan punyanya admin ya. Jadi dipastikan bahwa kalau terjadi sesuatu hal ataupun kalian mau dikembalikan uangnya, pasti bisa, tidak masalah gitu ya Ki ya. Ngaten Ki. Waduh, baik kalau begitu ini saatnya Ki Macan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut. Semoga dengan apa yang Ki Macan lakukan bisa memberikan kebaikan untuk kakak-kakak yang mengikuti doa terbaiknya Ki Macan ya. Amin. Monggo Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan asap dupa kerucut ini dan doa kita hari ini, semoga akan ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan di beberapa hari ke depan. Amin ya Allah. Untuk kalian di luar sana. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Terima kasih.
telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, Alhamdulillah. sehingga kalian mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Amin. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, Amin ya Allah. dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, Amin. dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan kedepannya, Amin ya Allah. dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya, Amin. dimasukkan aura positif kembali Amin. di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya, Amin. dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik, Amin. diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin ya dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, Amin. dilaris-maniskanlah dagangannya, Amin ya Allah. dilunaskan semua hutang piutangnya, Amin ya Allah. dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, Amin ya Allah. dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya, Amin. dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin ya Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin ya Allah. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Mantap. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian. Alhamdulillah. Begitu juga doa-doa kolom komentar negatif. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hidup kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk, itu hasil dari perbuatan kalian. Betul. Ya. Dan juga untuk yang mengaminkan doa-doa orang lain di kolom komentar Pintu Misteri. Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa dengan mengucapkan amin, doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek menanam kebaikan dari sekarang. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga, doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Saya tahu sebenarnya kalian butuh doa-doa itu, tapi kalian tidak egois. Malah kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa itu akan datang pada kalian sendiri. Masya Allah. Ya. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di kolom komentar Pintu Misteri. Ya. Wong Samar di 10 tempat makhluk astral, ya. Di kolom komentar Pintu Misteri ini bukan hanya bangsa manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat, yang selalu berpartisipasi, yang alam semesta utus untuk datang ke kolom komentar Pintu Misteri untuk melihat aura positif dari manusia dengan cara dia membuat komentar. Balasan. Ya, jadi kenapa admin Pintu Misteri tidak pernah muncul di kolom komentar? Karena ada yang mewakilinya. Ya, karena ada saudara yang tak terlihat mewakilin doa-doa kalian. Merekalah
yang akan menilai melalui kolom komentar, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, makanya kalian lihat di kolom komentar itu ribuan itu. Tidak hanya bangsa manusia. Ingat ya, saya garis bawain lagi. Tidak hanya bangsa manusia, ada saudara kita, ciptaan Tuhan juga yang menilai kalian melalui kolom komentar, melalui balasan komentar kalian. Ya itu tadi. Kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan tanya orang-orang di luar sana. Jangan tanya spiritual. Jangan tanya dengan anak indigo. Jangan tanya praktisi, supranatural. Jangan. Biarkan alam semesta yang akan menilai sendiri. Ya. Silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, keluarga hancur, uang morat-marit, susah mencari rezeki. Kalau kalian masih dikelilingi aura positif itu, aura positif itu akan membantu kehidupan kalian, mempercepat proses itu semuanya, dan mengangkat semua permasalahan kalian. Amin ya Allah. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Ya. Kalian lihat di kolom komentar Pintu Misteri, kalau yang membalas 100 orang ke atas, berarti kalian sedang dikelilingi aura positif. Itulah yang akan membantu kehidupan kalian. Alam semesta akan membantu mengikis semua penyakit-penyakit dan mengangkatnya. Amin ya Allah. Iya. Karena tidak setiap hari aura positif itu akan muncul. Betul. Hanya di Pintu Misteri kan kalian mendapatkan balasan begitu banyaknya. Bukan hanya kebetulan. Tapi alam semesta yang menilai. Betul. Aura positif kalian. Ada juga kok yang di bawah 50. Ada banyak juga kok Ki. Tapi kita harus bisa hargain saudara-saudara kita yang di kolom komentar Pintu Misteri ini yang mempunyai balasan kolom komentar 100 orang. Kalian hebat. Mantap. Ya. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudara di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Amin. Ya, terima kasih banyak Matur nuwun. telah mempercayain video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian. Alhamdulillah. Ya, semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Dan selain itu juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Lakukan setiap hari. Akan ada kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Ya, dan masukkan zodiak kalian. Jangan lupa doa-doanya. Betul. Ya. Karena Rogo Sukmo itu gratis. Gratis. Iya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 4 hari yang lalu. Di sini ada zodiak Leo yang ada di NTT. Wow. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Leo, Nusa Tenggara Timur. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 30 tahun yang memiliki 1 anak dan istrinya yang sedang hamil. Ya, Leo ini salah satu laki-laki tangguh. Tapi pekerjaannya bisa dibilang sebagai buruh harian. Serabutan. Serabutan kayak gini. Ya. Yang dia berjuang untuk keluarganya. Betul. Ya. Istrinya hampir detik-detik akan melahirkan. Bisa dibilang keluarga yang sangat sederhana sekali. Sederhana aja. Iya. Akhirnya saya masuk dimensi mimpinya. Pada saat itu, si Leo sedang bermimpi bertemu kedua almarhum ibu dan bapaknya. Oh ya Allah. Tapi pada saat ditegur, ibu dan bapaknya tidak berkata-kata. Hanya tersenyum dan pergi. Ya, setelah itu dicari, tidak ketemu.
Akhirnya saya muncul di belakangnya. Dan dia kaget tersungkur-sungkur, Masya Allah. Mundur. Kaget. Iya. Dan Leo meminta satu pertanyaan kepada saya. Ki Macan, kalau benar ini Ki Macan sesuai like, komen, dan share saya, Ki Macan kuatkan saya untuk menghadapi hidup ini dan supaya saya bisa membayar persalinan istrinya. Walah, Ya, saya hanya bisa bilang kepadanya, saya akan tuntun atas ridho Tuhan. Itu kalimat yang saya keluarkan pada saat dalam mimpinya. Dan saya terawang lebih dalam lagi. Ternyata untuk mendapatkan uang sehari-hari itu susah sekali. Sampai saat ini anaknya terancam dikeluarkan dari karena sekolah. sudah 4 bulan tidak bayar iuran. Kasihan. Ya. Dan istrinya sudah juga panik karena belum ada simpanan uang untuk persalinan. Ya. Dan saya bilang, bertahanlah. Karena Tuhan pasti memberikan jalan untuk umatnya yang berusaha. Betul. Dan ternyata besoknya si Leo berjalan ke sana sini untuk meminjam pinjaman. Tidak dikasih karena sudah terlalu banyak Dia mempunyai orang dipinjamin oleh dia. Dan sampai magic jar dijual, ditawarin ke orang-orang untuk 50.000 saja kata dia, untuk makan. Begitu susahnya. Begitu dah. Keliling tidak laku juga. Dan akhirnya pada saat dia duduk di pohon, ya, ada salah satu orang yang membagi sembako. Sambil di sepeda motornya magic jar-nya nggak laku, ya, ada yang membagi sembako, telur, beras dengan sirup. Betapa senangnya dia. Dan akhirnya dibawa pulang ke rumah. Dan hari keduanya saya rogoh sukmo lagi karena hampir menyerah. Dia selalu like, komen, dan share terus. Dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kuasamu untuk memudahkan saya mencari rezeki Tuhan. Amin. Saya masuk lagi mimpinya. Berjalanlah kau di ujung jalanmu, di tempat yang paling ujung. Akhirnya dia terbangun jam 5:30 pagi dan dia berjalan di pesisir pantai. Dia berjalan di pesisir pantai dari ujung ke ujung. Akhirnya dia lelah, dia duduk. Dan ada sampan, apa ya? Gayung sampan. Dayung. Dia mainkan dayung di tanah. Dia mainkan dayung di tanah. Ki Macan, kalau misalnya ada jalan kehidupanku di sini, bantu saya Ki Macan. Pada saat itu saya masih di belakangnya. Keluarlah seekor cacing. Ya. Keluar seekor cacing, diambilnya cacing itu, dimainin dia. Gunakan cacing itu. Ada kail di sebelah. Iya. Dan dia tidak tahu juga kok ada kail di situ. Dia gunakan kail itu, dia pancing ikan di pinggir-pinggir. Dapatlah ikan-ikan kecil sejempol-jempol. Iya. Saya bilang, lanjutkan perjuanganmu. Saya tunggu di sini. Dari ikan kecil ke ikan sedang, ke ikan sedang, ke ikan besar. Akan saya tuntun. Dia mancing dapat ikan kecil. Dari satu ekor cacing yang panjang dipotong kecil-kecil. Dapatkan kecil. Ikan kecilnya buat umpan lagi. Ikan kecil dikumpulin dia, terus dia agak ke pinggir lagi sebelah sana. Tanpa sampannya. Ya. Ada kail lagi sebelah yang lebih ukuran besar. Untuk si ikan itu sebagai umpan. Dilempar. Dapat ikan yang berukuran 2 ons, 3 ons, 4 ons. Ukuran kecil-kecil juga. Dia berjalan lagi untuk menjadi umpan itu. Saya bilang, kalau naik tebing ya,
Tebing batu-batu di pinggir tuh seperti laut. Oh, Tapi bukan pasir. Bukan Kalau pasir. awalnya di pasir. Nje. Dia naik ke atas tebing. Wah, Yang bawahnya seperti laut. nje. Ya. Ya, yang laut curam. Sudah. Ada Pak Kail yang lebih besar. Ikan yang sedang itu kau buat umpan menjadi ikan besar. Cepat lakukan. Dia pergi ke sana. Ke apa namanya ya? Ke karang Karang yang tinggi. Nje, karang yang tinggi. Batu karang ya. Betul. Dan sampai saat dia memasukkan ikan yang besar itu yang 2 ons 3 ons itu sebagai umpan. Nje. Dia lempar sampai berpikir, dari mana ini kail ya? Dari mana ini ada nilonnya ya? Dia pun masih bingung. Tapi dia yakin untuk itu semuanya. Ambil karung itu. Ada karung besar. Ada karung ya. Dia lempar. Dia dapat 2 kail besar. Kail besar, ya, besar. dengan nilon. Dengan Ya, nilon 2. gitu. Ya. Dia lempar di sana. Dia lempar di sana. Apa yang terjadi? Masya Allah, tabarakallah, kekuasaan Tuhan luar biasa. Ikan yang 2 ons dia lemparnya, dengan hitungan menit dia mendapatkan ikan yang 3 kilo, 4 kilo. 3 kilo, 4 kilo. Gede. Sampai ditarik. Oh ya Allah. Besar-besar Mas Jawi. Tunang itu paling gede. Ya. Saya bahagia melihat raut wajahnya yang awalnya sedih dan banyak bengong, sekarang tersenyum. Dia mendapatkan ikan yang besar. Ya Allah. Dimasukkan di karung. Karung. Ada 9 ekor ikan-ikan besar yang berukuran 4-5 kilo. Masya Allah. Ya. Saya pesankan dengan dia. 3 kail, yang kecil, yang sedang, dan besar, jangan dibuang. Jangan. Simpan. Itu buat bekal untuk mencari nafkah besok. Apa? Dia pulang. Dari jam 9 sampai jam 4 sore, dia dapat 1 karung besar dengan ikan-ikan besar. Wah, ya Allah. Dia pulang. Dia yakin akan mendapatkan uang di sini. Dan dijual di tempat pelelangan ikan. Pelelangan ikan. Kok nggak kaget Dia ya? mendapatkan uang itu 475.000. Oh ya Allah. Ya, 475.000. Dan orang-orang tidak menyangka kalau dia cuma memancing di pinggir tebing. Di pinggir tebing. Itulah kekuasaan Tuhan, kekuasaan alam semesta. Masya Allah. Dan 3 pancing itu dia simpan baik-baik. Dan setiap pagi si Leo Si Leo melakukan aktivitas yang sama, cari ikan. cari ikan Masya Allah. tanpa sampan. Tanpa sambal. Banyak teman-temannya ikut, tapi Nggak rezekinya tidak sama Beda. seperti dia. Betul. Karena alam semesta udah menandahkan orangnya Betul ya. akan dibantu. Dan insya Allah dengan seperti itu si Leo bisa membayar Uang sekolah anaknya, menabung untuk biaya Bersari istrinya, dan istrinya. dan buat kehidupan sehari-hari. Jaga kail itu, jangan jadi serakah. Takut jangan Ya. jadi serakah. Leo semangat. Jadi pelajaran kita dapat di sini adalah dari si Leo yang ada di NTT. Buat kalian yang mempunyai titik terendahnya manusia udah mentok mau kemana, jangan khawatir. Setiap usaha kalian itu akan ada harganya untuk Tuhan. Asalkan kalian masih percaya pada Tuhan. Leo, jangan berterima kasih pada saya. Saya hanya menjembatani di sini untuk rezekimu. Amin ya Allah. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang selalu memudahkan, membantumu, dan penguasa laut. Sebuah cerita roh Kusuma untuk Leo yang berada di NTT. Semuanya hasil dari kerja keras ngoten ya Ki ya. Betul. Tuhan memberikan mukjizatnya, karunia-Nya untuk si Leo. Pesannya Ki Macan jangan jadi orang yang serakah. Terus kemudian terus jangan lupakan Tuhan. Apa yang terjadi semua karena ridhonya Tuhan ya si Leo ya. Dengan apa yang Leo alami, kejadian yang dialami mungkin sekali selama hidup ini ya Leo ya, jadikan penyemangat untuk terus memperkuat doa-doa dan ibadahmu ya. Itulah kebesaran Tuhan itu nyata rek ya.
Jangan dipikir apa yang diceritakan Ki Macan ini semuanya sebuah khayalan atau yang kalian bilang fiksi dan lain sebagainya. Tidak, apa yang dilakukan Ki Macan dengan cerita Rogo Sukmo ini adalah kebenaran, sesuatu yang nyata terjadi, ya. Walaupun Ki Macan tidak menginginkan yang sudah di Rogo Sukmo menceritakan kisahnya di kolom komentar, bukan berarti bahwa apa yang dibilang sama Ki Macan itu bohong, ya Rek, ya. Leo yang merasakan sendiri, ya, dan saudara-saudara yang sudah di Rogo Sukmo sama Ki Macan. Baik, setelah ini Mas Jawid menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut ini mengenai zodiak, yaitu zodiak paling beruntung, paling hoki di bulan Mei 2023. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak yang paling beruntung dan paling hoki di bulan Mei di tahun 2023. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Amin. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Amin. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat untuk menunjukkan kesuksesan. Ngaten ya Ki, ya. Mas Jabir ingatkan tuh si Leo, jangan sombong, jangan serakah, ya. Ya, kita lihat keberuntungan zodiak di bulan Mei. Ada berapa zodiak yang akan beruntung dan banyak hoki. Wow, community. Di sini ada elang yang sedang mendekati seorang laki-laki. Artinya angka yang keluar di kartu oracle ini adalah angka 6. Jadi ada 6 zodiak yang berpotensi memiliki hoki yang luar biasa dan sangat beruntung di bulan Mei. Gitu Ki, mohon maaf. Jadi di sini Ki Macan melihat ada 6 zodiak iki lho ya, yang akan mempunyai keberuntungan besar, hoki besar di bulan Mei 2023 ya. Ya. Scorpio. Wah. Aquarius. Taurus. Leo. Leo kurang 2. Pisces. Kurang 1. Ya Allah, terima Jawid dapat tidak. Gemini. Wah, langganan si Gemini ya. 6 zodiak tersebut memiliki energi yang sangat luar biasa sekali, sehingga setiap langkahnya itu akan menjadi keberuntungan buatnya. Amin. Ya, kita lihat keberuntungan apa sajakah yang akan didapat oleh Ke-6 zodiak tersebut. Kita buka melalui kartu oracle. Ya, kerapuhan. Ya, yang di sini untuk 6 zodiak, ya, yang sedang mengalami kerapuhan. Usahanya hancur, ya. Pekerjaan dipecat, ya, dan juga rumah tangga berantakan. Jangan khawatir. Di sini banyak sekali harapan-harapan yang akan diperbaiki oleh Tuhan nantinya. Amin ya Allah. Ya, Tuhan akan melancarkan rezekimu. Amin. Tuhan akan melancarkan usahamu, Amin. pekerjaanmu, urusanmu. Ya, jadi semua akan terselesaikan di bulan Mei nanti. Tapi ingat, jangan lupa dengan ibadah dan berdoa. Itu rumus kunci untuk kalian dapatkan nantinya. Betul. Semakin kalian jauh dengan Tuhan, semakin jauh juga kalian akan bisa mendapatkan rezeki. Tapi
Dengan adanya ramalan saya seperti ini, penerawangan saya yang seperti ini, segera masih ada waktu untuk kalian mendapatkan keberuntungan itu. Si Leo tadi tambah terharu. Semangat je. Waduh ya Allah. Magicotnya nggak laku Mas Jawi ya. Lagi kelapa sama. Sampai mau dijual, udah keliling-keliling nggak laku juga dijual. Sampai digade pun nggak laku. Lagi nih koki. Buat makan padahal. Lah. Tapi ya Tuhan maha baik ya. Ya. Lolos ujian berarti si Leonya je. Ya. Makanya Mas Jawin mengingatkan jangan sombong, jangan serakah ya. Dijaga baik-baik kail media yang dari Cimacan. Wow, complication. Di sini ada bulan purnama, yaitu penyelesaian. Penyelesaian dari segala permasalahan kalian. Amin. Ya, hutang piutang, insya Masya Allah Allah. akan selesai semuanya. Betul, amin ya Allah. Hutang piutang yang buat 6 zodiak yang punya hutang piutang jangan khawatir. Niat kalian baik untuk membayar hutang piutang akan terlaksana. Amin. Biar tenang hati dan Ya, pikiran Gigi ya. betul. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bisa membayar hutang piutang. Jeh. Gunung meletus, artinya redakan rezeki yang sangat luar biasa sekali 6 zodiak ini. Ya. Yang kalian baru saja membuka usaha, yang kemarin sepi, jangan khawatir. Ya. Karena yang saya lihat di sini karena kalian aktif sekali untuk mengupload sosial media. Ya, Tuhan memberikan rezeki melalui sosial media. Wah. Lalu yang saya lihat di sini yang kalian belum dapatkan pekerjaan akan segera mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah. Semua bersangkutan antara rezeki 6 zodiak Enam itu zodiak. tidak bisa dipungkir lagi. Asalkan itu tadi kuncinya yang saya bilang, berdoa dan tetap percaya dengan Tuhan. Betul. Wajib. Jangan pernah menjauhi doa Tuhan. Betul. Keluarga ya, dengerin ya, ledakan rezeki ini akan terjadi jika berdoa, beribadah, jangan lupa sama Tuhan. Ini kerja keras juga, Jeh. Move. Di sini ada gambar katorekel dua gunung yang terpisah. Waktunya kalian keluar dari zona terpuruk. Rezeki lancar, usaha lancar, pekerjaan lancar, urusan lancar, sehingga kalian sudah bisa menabung Alhamdulillah. dan bisa membeli barang-barang yang kalian inginkan selama ini seperti orang-orang di luar sana. Masya Allah. Tapi pesan saya, pada saat Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah, kalian harus pintar-pintar menabung. Betul, pintar Karena nabung. kita tidak tahu suatu saat kita membutuhkan uang itu lagi. Betul. Ya, jadi pada saat kalian susah yang membantu kalian sendiri, karena tabungan kalian. Betul. Jadi harus menabung ya, Rayo. Ingat di saat kalian susah, sulit untuk mencari bantuan. Ya. Jadi jangan mengandalkan orang lain untuk mendapatkan bantuan. Selama sekarang gampang mencari rezeki, gengsi jangan naik, ditabung. Ya. Ngaten ya Ki ya. Betul. Nah, kemudian Ki. Wow, pasang surut. Artinya akan ada kenaikan gaji di sini, Wah, akan ada kenaikan jabatan di sini. Amin. Tapi ingat, setiap kalian naik gaji, setiap kalian naik jabatan, itu tanggung jawab pasti akan lebih. Jadi kasihkan yang terbaik. Naik gaji, naik jabatan. Dengan naik gaji, naik jabatan, tanggung jawab juga semakin besar. Jangan buat malu perusahaan. Ya. Tambah balik Ki. Hidup baru, ini yang terakhir. Waduh. Akan ada orang yang akan mendekatimu yang tingkat level kehidupannya bisa dibilang mapan. Waduh. Sehingga bisa mensupport kamu untuk usaha. Ini yang terakhir. Hidup baru. Hidup baru ya, menemukan Ya. gitu ya. Tapi udah diharap-harap ngene Ki. Ya Ki ya. Ya, betul. Nanti kalian mengharap-harap untuk pasangan yang Jadi mapan, malas pasang kerja. jadi malas kerja. Tidak Betul. boleh seperti itu. Biasanya orang yang mapan mendekati itu pun juga karena Tuhan mendekatkan dengan yang baik. Betul. Ngoten ya Ki. Ya. Lah kalau orang malas-malasan memang orang baik toh. Tidak ada ceritanya orang malas-malasan itu baik. Betul. Negatif yang ada. Iya. Jadi semangat untuk kakak-kakak 6 zodiak ini. Semoga saja nanti yang semangat kerja kerasnya yang bagus, orangnya baik akan mendapatkan reward untuk pasangan mapan Iya. yang baik Betul. untukmu.
Ngoten nggih? Iya. Waduh, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat untuk si keenam zodiaknya. Semoga apa yang menjadi ramalannya Ki Macan bisa menjadikan motivasi penyemangat untuk hidup lebih baik. Betul. Nah, Ki Macan mau tambahan? Iya, kalung Jagadita sudah Iya. bisa kalian order. Kalung Jagadita bagus sekali untuk kalian yang sering dibohongi atau ditipu, ya. Karena kalung Jagadita itu bisa melindungi kalian dari orang-orang yang ingin membohongi kalian. Seperti rekan bisnis, teman, saudara, pasangan, pacar. Ya, orang yang ingin membohongin kalian atau orang yang ingin menipu kalian itu akan merasakan tidak enak, Betul. sungkan dan malu sendiri, Segan. segan seperti itu. Jadi kalung Jagadita akan melindungi aura tubuh kalian, ya, sehingga orang yang melakukan kejahatan pun akan takut dengan kalian. Betul. Kalung Jagadita bisa memperbaiki karakter tubuh kita yang awalnya sering Sifat buruk, was-was, panik, oke. Emosi. ketakutan, emosi itu akan dinetralisir semuanya. Betul. Kalung Jagadita juga bisa mengobatin yang namanya sifat buruk dalam tubuh kalian. Seperti apa sifat buruk Ki Macan? Iri hati, busuk hati, dan juga Klepto, suka ngambil. klepto. Seperti ngomongin orang itu akan diperbaikin oleh kalung Jagadita. Wah, saya tidak pernah seperti itu Ki Macan. Ya, kebanyakan orang melakukan seperti itu tanpa dia sadari. Sadari. Ya, kalung Jagadita juga bisa mendeteksi aura tubuh kalian. Kalau aura tubuh kalian bagus, kalung Jagadita itu akan berwarna hijau pekat. Batunya ya. Tapi kalau misalnya tubuh kalian sedang tidak baik-baik saja, kalung Jagadita akan berubah menjadi warna hijau pucat, Pucat. atau mendekati putih. Putih. Itulah tandanya. Jadi apabila kalian memakai kalung Jagadita di leher kalian, ya, orang yang akan melihat kalian itu terlihat awet muda, pangling dengan Terpancar. karena dari kalung Jagadita. Jagadita. Ya. Gitu nggak Ki ya. Waduh, itu tadi manfaat dari kalung Jagadita. Persyaratan untuk memiliki kalung Jagadita, selain kalian lolos seleksi admin 1 dan admin 2, persyaratan lainnya yaitu nama lengkap atau nama lahir kalian, golongan darah, serta anak keberapa. Betul. Untuk anak keberapa semua tergantung dari intuisi si pemakai ya. Ibaratnya kalian terkadang kan ada yang dibesarkan dengan orang lain dan lain sebagainya. Intuisi kalian mengatakan kalian anak keberapa. Ya. Gunakan itu untuk mengisi form pemesanan. Ya. Nah, itu tadi Mas Jawi juga mau mengingatkan tidak hanya untuk kalung Jagadita, untuk semua media-medianya Ki Macan, parfum Sang Jagad, Banyu Mustika, minyak kasturi, tasbih sukma, garam mahacar, cakra, cermin akalapati, semuanya harus lolos sensor dari admin 1 dan admin 2. Karena tidak saya perjualkan secara bebas. Harus pilih-pilih orang-orang mana saja yang pantas untuk mendapatkan hidup yang jauh lebih baik. Betul sekali ya. Didengarkan baik-baik penjelasan Ki Macan sebelumnya yang mengatakan bahwa untuk energi yang egois, energi yang tidak menghargai, energi sombong, energi tidak sabar itu akan dideteksi oleh admin 1, admin 2 dan tidak akan dibantu untuk memiliki medianya Ki Ya, Macan. betul. Uang memang bisa membeli medianya Ki Macan. Namun di pintu misteri tidak hanya uang saja yang diperlukan. Energi pembeli pun juga akan dilihat oleh admin. Betul. Nah, memang order di tempat-tempat lain, mohon maaf, pintu misteri beda. Iya. Karena yang diisikan ke Ki Macan, doa terbaiknya Ki Macan, juri-juri terbaik yang diisikan itu bukan main-main. Iya. Bukan level pinggir jalan. Iya. Bukan level kasar. Ya, semuanya sudah jamin positif. Hanya akan membantu jika si pemakainya bagus dalam doa dan ibadah. Iya. Jika menginginkan, silakan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account, Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Iya. Ngaten nggih? Ya. Baik, kalau begitu saatnya Mas Jawir mengingatkan untuk kakak-kakak semua penontonnya Pintu Misteri untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Mendoakan negara Indonesia itu menyakup keseluruhan, baik itu warga negara Indonesia, orang yang berada di pemerintahan Indonesia, bahkan alam semesta, Ibu Pertiwi Indonesia pun juga akan
kita doakan. Ya, betul. Ya Rek ya. Wah, jadi jangan lupa doakan selalu negara tercinta kita Indonesia. NKRI harga mati. Baik Kimacan, Ya. ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kita memberi. Nah, seberapa banyak kita memberi. Ya. Jika saat ini materi memang belum kita bisa lakukan untuk memberi, kita bisa memberi dengan cara yang lain. Tenaga bisa, ide bisa, pemikiran bisa, Ya. empati pun juga bisa, ya. Jangan hanya terpacu pada materi-materi dan materi. Kalau ingin berbagi dengan materi, ya harus bekerja keras agar Tuhan menitipkan rezeki berlebihnya untuk orang-orang di sekitar kita. Betul. Ngoten nggih? Ya. Matur nuwun. Ya. Saya Mas Jawir Dan saya Kimacan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya Kimacan Yang akan berbagi informasi untuk ramalan zodiak di bulan Januari 2023, yaitu ada Capricorn. Iya, aktivasi. Oke. Yang mana di sini sifat dan karakternya akan menonjol di bulan Januari. Capricorn, Oke. jangan terlalu banyak membuang-buang waktu yang sia-sia. 50% itu. Ya, jangan terlalu banyak santai, jangan terlalu banyak membuang waktu.